Other girls wanna wear expensive things and diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on the string. This queen don't need a king. Oh, I know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가 말이 뜨지지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하늘가 돌아오겠지 아무래도 없단 듯이 Yeah, like a song Like an arrow in the blue sky 또 하루도 날아갔지 On my pillow, on my table Yeah, like a song like this again I remember You were there for me through all the times I cried. I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but I promise I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. Alright. 세상 속에 영웅이 된 나 나를 찾는 그날 너와 내 손 트러플 walking 뱃머리 all day everywhere 모든 게 너에게 닿기 위함인 girl 내 걱정의 답인 girl 널 찾기 위해 노래 baby 처음보다 조금 더 커진 기에 좀 더 단단해진 목소리에 모든 건 내게 돌아가기 위해 이제 너라는 지도 활짝 펼칠게 My rehab 나봐 왜 못 알아봐 남들의 하우스 땀이나 듣고 싶지 않아 너의 향기인 여전히 나를 꽉 뚫어 무너뜨려 되돌아가자 그대로 Baby I know I can make it better I can hold you tighter 그 모든 길은 널 향한 거야 더 소용없어서 너 아니다는 걸 그때처럼 날 어루만져줘 끝도 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야 이제 그저 내가 잡아도 될까 Oh, I can make it right Alright Alright Oh, I can make it right Alright Alright Oh, I can make it right 여전히 아름다운 너 그날은 그대
계절처럼 말없이 그냥 날 안아줘. 지옥에서 내가 살아남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life. 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라. 그러니 어서 빨리 날 잡아줘. 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan informasi tentang 5 pola hidup sehat ala pandemi. Yang pertama, menjaga pola makan. Caranya gampang banget, kalian cukup mengonsumsi sayuran yang tidak mengandung zat tepung seperti wortel, brokoli, dan lain-lain lah. Yang kedua, jangan lupa hindari stres. Nah, stres yang berlebihan juga dapat meningkatkan kadar kortisol yang tinggi dan sangat merusak metabolisme tubuh. Yang ketiga, jangan lupa minum air putih. Nah, minum air putih yang cukup juga dapat menjaga fungsi otak yang sehat, konsentrasi, lalu bisa menjaga suasana hati yang positif lah. Jadi anak itu positive vibes gitu. Yang keempat, ada jam tidur. Nah, penelitian menyebutkan bahwa kurangnya jam tidur dapat berkorelasi dengan berbagai penyakit seperti obesitas, terus serangan jantung. Serem kan? Jadi waktu tidur yang ideal tuh sekitar 7-9 jaman lah. Segituan lah pokoknya. Nah, ini nih yang terakhir nih yang paling penting pokoknya. Itu olahraga, coy. Olahraga. Kenapa olahraga itu penting banget? Soalnya buat mastiin aja kalau otak, hormon, dan tubuh tuh bekerja secara optimal gitu. Terus olahraga juga bisa ngilangin berbagai penyakit kronis gitu. Tuh, banyak manfaatnya. Pokoknya jangan males buat olahraga, soalnya olahraga juga di rumah bisa dikerjain gitu. Entah itu ngangkat barbel atau enggak ngapain kek, gerak-gerak gitu. Pokoknya semangat terus, jangan lupa olahraga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat psikologi, terutama yang sedang berjuang mengikuti komposisi psikologi tahun 2020? Semoga Anda baik-baik aja ya, dan sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Dan jangan lupa olahraga. Perkenalkan, nama saya Beni Aditya, dari kelas 1A, asal daerah dari Kabupaten Pangandaran. Sebelum kita masuk ke pukulan, akan saya jelaskan dulu tentang basic yang paling mendasar tentang bela diri tinju ini. Dari posisi kuda-kuda, badan, dan juga tangan. Posisi kaki itu harus agak menekuk ya, jangan terlalu lurus dan jangan terlalu bawah juga, nanti capek. Dan untuk badan juga jangan terlalu gini ya, jangan terlalu tegang, lemes aja gini, ada agak bungkuk. Dan untuk posisi tangan itu dirahang ya, dirahang untuk melindungi, karena ini merupakan organ yang paling sensitif gitu ketika kena pukulan. Gini ya. Mengenalkan posisi kuda-kuda, badan dan tangan, kita masuk ke pukulan ya. Yang paling basic dalam tinju itu adalah jab ya. Jab itu seperti ini. Tangan kanan itu harus tetap dirahang, badan harus berotasi gitu agar menambah range gitu, jarak dan juga power. Kaki harus sedikit melangkah untuk menambah power. Jadi kalau melangkah itu nambah power gitu. Dan rotasi badan juga sangat menentukan jarak dan arah pukulan juga, akurasinya. Dan untuk arah pukulan sendiri tergantung target kita ya. Kalau untuk ke kepala gini. Dan untuk posisi muka pun kalau di sana juga nyerah, kita harus ini. Jangan lurus ya. Pandangan itu harus refleksnya itu bagus nih. Untuk ke perut sama. Kepala itu gak boleh lurus gitu, karena menghindari serangan juga seperti ini. Dan untuk pukulan selanjutnya kita masuk ke strike ya. Strike itu sama dengan jab namun menggunakan kanan gitu, tangan kanan. Dan fungsi strike itu untuk menyerang ya. Kalau tadi jab itu untuk membuka serangan, kalau ini untuk menyerang. Sebenarnya untuk posisi badan sama, pinggang dan kaki itu berotasi ya. Dan harus kaki depan juga harus tetap melangkah ke sini. Untuk arah pukulan sendiri ya tergantung kita mau ke badan atau muka. Tapi saya sarankan kalau untuk serangan mending ke badan aja ya. Karena pada dasarnya muka itu adalah organ yang paling dilindungi. Kalau saat bela diri itu refleks itu pasti ke muka gitu, gak bakal ke badan.
Kalau untuk pukulan ke badan harus sedikit jongkok ya. Kalau untuk jab itu pembuka ya ke muka, kalau untuk serangan ke perut. Setelah jab strike, kita ke pukulan selanjutnya yaitu hook. Hook sama pinggang tetap berotasi, namun ke pinggir. Kalau tadi itu ke depan, sekarang ke pinggir kanan. Kalau pukulan yang kiri ke kanan, kalau pukulan kanan ke kiri. Dan itu syaratnya pun jab hook itu adalah serangan ya. Kaki pun harus berotasi berputar untuk menambah power dan agar tidak terjadi cedera. Posisi tangan itu harus rata ya, nggak boleh miring. Kalau miring nanti bukan hook namanya. Harus rata ya, ini itu rata. Sama ya untuk posisi kaki, badan, dan tangan itu harus tetap berotasi. Tangan kanan pun masih tetap di sini ya. Dan arah serangan hook itu tadi sudah saya bilang yaitu serang. Dan untuk yang terakhir dalam basic tinju, untuk pukulan basic itu adalah uppercut. Uppercut itu ada dua arah ya, ke perut, ada tiga maksudnya, ke pinggang, ke perut, dan perahang. Untuk rotasi itu sama yang kayak hook, kayak jab strike, tetap putar dan tetap kakinya pun berputar berapa derajat untuk menambah power dan meminimalisir cedera gitu. Untuk ke arah dagu ya, ke arah dagu yang pertama. Posisi badan itu harus dimiringkan sedikit untuk menambah power, dan baru posisi tangan lempeng ke lurus ini. Dan untuk ke arah pinggang. Sedangkan untuk ke arah perut nggak terlalu menekuk ya, lurus aja dulu. Untuk kaki juga liputannya agak ke samping banget gitu ya, untuk menambah power juga. Contoh ke arah pinggang, terus gitu ya. Setelah saya menjelaskan tentang teori dan basic tadi mengenai tinju, sekarang saya akan memberikan contoh kombinasinya gitu ya. Dan body moving pun harus tetap dilakukan karena dalam tinju itu kita harus tetap bergerak. Tips olahraga yang bisa saya berikan, semoga bisa memotivasi Anda untuk tetap olahraga. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Psikologi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Dimas Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tips olahraga di rumah. Bagi teman-teman yang sulit keluar rumah sehingga tidak bisa olahraga di luar rumah, ini cocok banget buat teman-teman semua karena bisa dilakukan di rumah. Prinsip yang aku gunakan yaitu prinsip progressive overload, yang dimana teman-teman akan terus meningkatkan beban latihan dan intensitas sehingga teman-teman bisa terus berprogres dengan baik dan efektif. Simpelnya, teman-teman bisa menambah repetisi dan set atau beban untuk mengefektivitaskan latihan. Misalnya, aku kuat 10 kali push up pada hari pertama. Lalu pada hari kedua, aku kuat 20 kali push up. Nah, karena sudah mencapai 20 kali push up pada hari ketiga, aku membagi latihannya menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, yaitu 15 kali push up, lalu istirahat sebentar. Lalu pada sesi kedua, ini 15 kali push up kembali. Lalu pada hari selanjutnya aku menambah menjadi 3 sesi yang masing-masing 15 kali repetisi push up. Seperti itu teman-teman. Jadi kita terus berprogres untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika dirasa teman-teman sudah terlalu mudah melakukan gerakan itu, misalnya push up, teman-teman bisa memvariasikan gerakan itu agar lebih efektif lagi. Misalkan teman-teman bisa melakukan incline push up atau diamond push up dan banyak variasi lainnya. Nah, untuk repetisi yang optimal itu teman-teman bisa 10-15 kali. Jika melebihi itu,
berarti teman-teman sudah terlalu mudah untuk melakukan gerakan itu. Silakan divariasikan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku akan membagikan tips tentang gerakan-gerakan seperti push up, sit up, chair dips, dan plank. Oke, simak ya teman-teman. Nah, yang pertama ada push up. Latihan ini berfungsi untuk melatih otot tricep, otot perut, dan otot bahu. Pastikan teman-teman menggunakan posisi yang baik, mengencangkan perut untuk menstabilkan tubuh, dan perhatikan pada bagian tangan agar sejajar pada bahu. Lalu ada latihan sit up. Ini adalah latihan yang berguna untuk mengeraskan dan mengencangkan otot perut, yaitu abdominal. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah perut yang dikencangkan, lalu posisi tangan yang di belakang kepala, dan usahakan untuk tidak mengayun. Lalu posisi kaki, untuk mempermudah teman-teman bisa mengganjalnya dengan benda atau alat-alat khusus yang dipergunakan untuk sit up. Selanjutnya adalah chair dips atau reverse push up. Latihan ini berfungsi untuk melatih tricep dan otot dada. Pada latihan kali ini teman-teman perlu berhati-hati dan memperhatikan posisi pada tangan dan bahu, karena jika salah ini bisa berakibat fatal dan mencederai teman-teman. Yang terakhir ada plank. Ini latihan yang berfungsi untuk mengencangkan otot perut. Yang perlu teman-teman perhatikan pada latihan ini adalah mengencangkan otot perut agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian tips yang bisa aku berikan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gue mau bagiin tips olahraga nih. Bisa dilakuin di akhir pekan atau pas lagi libur. Yang pertama itu jogging. Gak perlu lama-lama, 30 menit juga cukup. Yang penting rutin ya, minimal 1 kali seminggu. Kemudian naik turun tangga. Ini bisa menyesuaikan ya, kayak gue yang pakai gumpalan tanah sebagai medianya. Abis naik turun tangga, lo bisa lanjut dengan lompat naik turun. Ini berguna untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Habis meningkatkan kekuatan otot kaki, lo bisa ningkatin kekuatan otot tangan dengan push up. Bila lo punya kon, bisa dimanfaatin buat lompat melewati kon itu. Dan juga lo bisa pakai buat lari zigzag untuk melatih kelincahan. Terakhir, yaitu sprint. Ini untuk melatih kecepatan dalam berlari. Oh iya, karena sekarang masih pandemi, jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sekian tips olahraga dari gua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Permata Insan dari kelas 1C, akan membagikan beberapa tips latihan mandiri dalam bermain basket. Langsung saja kita ke bagian yang pertama. Drilling pertama kita akan melakukan undering shoot. Teknik ini digunakan ketika kita berada dalam posisi tepat di bawah ring, dengan hanya memantulkan bola ke bagian kotak garis yang dekat dengan ring. Oke, yang selanjutnya ada undering dengan menggunakan extra step pada bagian kaki yang dekat dengan ring. Skill ini bisa dilakukan ketika kita telah mendaratkan kedua kaki atau jump step. Lalu setelah itu kita menggunakan satu kaki yang mendekati ring untuk melangkah satu langkah lagi, sehingga kita bisa memasukkan bola lebih dekat. Oke, yang selanjutnya yaitu extra step dengan mengayunkan kaki dan tangan bola dari luar ke dalam. Skill ini bisa dipakai seperti tadi ketika kita telah melakukan jump stop,
Lalu kita arahkan bola dari luar ke dalam dengan mengayunkannya ke atas kepala sambil mengangkat kaki dari luar ke dalam, seperti video berikut. Oke, drilling selanjutnya yaitu kita akan menggunakan fake pass dengan menggunakan extra step. Pertama-tama kita jump stop seperti tadi, lalu kita gunakan kaki terluar sebagai tumpuan, sedangkan kaki yang lainnya kita gunakan sebagai extra stepnya. Kunci dari teknik ini adalah gerakan fake pass kita yang harus benar-benar seperti menipu lawan. Baik, yang selanjutnya ada pivot. Dengan menggunakan kaki terdekat dengan ring sebagai tumpuan, lalu kita gunakan kaki lainnya sebagai pivot untuk bergerak secara bebas. Kunci dari gerakan ini adalah keseragaman antara gerakan kaki dan ayunan bola yang kita lakukan, sehingga kita dapat menipu lawan. Ayunkan bola tetap berada di atas kepala, sehingga tidak mudah terjangkau oleh lawan. Baik, yang selanjutnya ada bank shot. Shot ini bisa kita lakukan ketika kita berada di jarak 45 derajat dari tengah ring. Arahkan bola ke dalam titik pantul yang berada di sudut kotak putih. Yang selanjutnya ada low post dengan menggunakan satu dribble. Gerakan ini dilakukan dengan posisi badan kita membelakangi ring, tetapi agak dimiringkan, lalu kita dribble satu kali dan kita angkat menggunakan satu tangan. Oke, yang selanjutnya ada layup dari arah tengah yang dipantulkan. Kita bisa menggunakan layup kanan atau layup kiri sesuai dengan keinginan kita untuk menambah skill layup kita. Hati-hati terhadap jumlah step yang kita lakukan setelah kita menangkap bola. Maksimal step yang kita lakukan setelah kita menangkap bola adalah 2. Apabila lebih dari 2, maka itu termasuk traveling violation. Lakukan juga layup shoot dari bagian kanan ring untuk pembiasaan, karena fundamental sangatlah penting dalam basket. Tetap pantulkan bola ke dalam kotak agar lebih memudahkan dalam memasukkan bola. Apabila sudah terbiasa, maka cobalah untuk tidak memantulkannya, tetapi langsung arahkan ke ring. Baik, yang terakhir kita tinggal melakukan layup shoot dari kiri, seperti layup sebelumnya. Terima kasih telah menonton, mohon maaf apabila ada kekurangan. See you!